Selamat Natal buat kita semua. Majua-jua buat Batak Krina yang kami muliakan, Pastor Pijen yang tadi telah memimpin Ekaristi Kudus di perayaan Natal 3 Johar. Yang kami hormati Pastor Minister Provinsial, Pastor Paroki, tadi ada Pastor Arif, Pastor Jani, ada Pastor Blas, para frater yang hadir, suster-suster kami yang kami hormati. Ada juga tadi saya lihat tamu undangan, ada Pak Purba dari Padang Bulan, ada mewakili Nandekaro dari Namorambe, Bapak Kepala Desa kami, Bapak yang mewakili camat kami. Terima kasih Pak Kades atas apa sumbangsih yang kamu buat untuk Gereja Katolik. Jangan berhenti sampai di sini Pak Kades. Saya berharap jangan kepala desanya aja yang nyumbang Pak. Kami dua-dua dari DPR ini berharap Pak Camat juga bisa memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik untuk Gereja Katolik yang kami cintai ini. Dan panitia Natal separoki yang saya hormati, Ketua Rayon, Ketua Dewan Stasi, Kamkrina, Bapak Nande, Ras Kamkrina Agi-Agiku, OMK, Orang Muda Katolik, Serayon, Separoki 3 Johar. Kami di atas, saya kadang-kadang gugup. Nanti kalau saya pakai bahasa Karo, saya lihat pastor bukan orang Karo, suster juga bukan orang Karo nih, bahkan ada yang dari timur ini. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya, suster. Jadi kami ada bertiga. Sebenarnya ini yang di samping saya, ini ketua saya, Pak Mikael Tantara Purba, atau yang lebih dikenal di sini namanya Ucok Purba. Dia ketua fraksi saya di DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai ketua fraksi Golkar. Kenapa kok tadi saya minta Pak Mimpin juga gabung sama kami? Pak Mimpin ini dulu Pastor, ketuanya Bang Ucok. Saya juga sekarang ketua kami Bang Ucok. Makanya ketua harus kami dudukkan di tengah ini, kami berdirikan di tengah. Betul kan Pak Mimpin? Betul, makanya saya nggak kasih tadi Pak Mimpin tadi prodi pertama kata sambutan, karena harus kami kawal ketua kami Pastor. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, saya mau menyampaikan dari tadi yang saya dengar banyak beban-beban gereja. Katanya tanahnya ini mau longsor, mau buat turap, mau buat semen ataupun apa namanya itu. Tadi saya dengar Pastor Arif bilang, cemana stasi Buntu? Mau dibangun nggak gerejanya? Berarti bakal datang lagi undangan sama saya untuk Buntu, saya pikir Pastor. Jadi batal Pastor? Batal dulu? Iya. Jadi Bapak Ibu umat separoki 3 Johar, kami sengaja berdiri di sini, kami mau menyampaikan sebuah informasi penting. Sudah 8 bulan berjalan, Pastor Pijen izin, bukan saya terlampau konventual, tapi ini harus saya jelaskan Pastor, karena yang membina saya, yang membuat saya seperti sekarang ini konventual. Walaupun di mata saya, di hati saya, ini bukan persoalan konventual, tapi ini persoalan kita Katolik. Kami sudah 8 bulan membentuk Bapak Ibu yang namanya Sahabat Fransiska. Yang baru-baru ini kami buat kegiatan pengobatan gratis, donor darah, dan pembagian sembako. Dan pada saat pembagian sembako itu kebetulan karena dibuat di tanggal 8 Desember kemarin, ini sekalian ulang tahunnya MI. Dan kebetulan pada saat itu Pastor Minister Provinsial mengganti ini namanya jadi Amiko,
Nanti kalau penyebutannya salah, tolong disempurnakan pasal provinsial. Karena saya bahasa Indonesia pun kadang masih gugup, apalagi bahasa Latin. Katanya ini amico, singkatan dari Amici de Conventuale. Betul, Pastor? Atau ada yang salah, Pastor? Pas. Yang artinya sama. Balik lagi artinya ke sahabat Fransiskan. Kita sekarang masih bicara bagaimana membangun gereja. Tapi kita biarkan pastor kita yang sudah meninggalkan kehidupan di dunia ini sebagai manusia normal, tidak berkeluarga dan sebagainya. Apakah kita tidak takut dengan gereja yang besar itu nanti pastornya nggak ada? Nggak ada yang mimpin misa Ekaristi nanti. Di setiap gereja, siapa yang mimpin? Kalau perhanger tidak bisa menerima membagikan tubuh Kristus, apakah ini kita biarkan? Saya sangat memahami Pak Ketua Rayon bagaimana secara ekonomi paroki 3 Juar ini memang menengah ke bawah. Tapi tadi sebelum saya juga banyak yang mengatakan kalau menyumbang itu dalam keadaan yang susah, katanya doanya lebih dikabulkan oleh Tuhan. Saya sudah bicara sama Ketua Rayon, saya sudah bicara sama Ketua Dewan Pastoral Paroki tentang yang namanya sahabat Fransiskan. Tapi sampai sehari ini belum dikirim juga nama-namanya dari sini siapa yang mau ikut. Apakah kami aja? Atau ini menjadi tanggung jawab kita semua umat untuk membantu biaya hidup, biaya kuliah calon-calon pastor kita. Pastor Pijen, maaf, ini bukan karena konventual. Di Bingkawan Banjarbaru saya katakan sama Bapak Uskup Insinyur Cornelius Sipayung, saya katakan Bapak Uskup, kalau ada nanti Kapusin, Projo, atau apapun namanya yang membentuk grup-grup seperti ini, masukkan saya satu di dalamnya. Bukan hanya karena konventual. Artinya, saya kepingin kita bisa berjalan bersama. Kadang-kadang saya heran, Pastor. Kemarin saya dari Bapak Buntu ya, baru diresmikan gerejanya ya. Apa itu namanya? Tanjung Bampu, baru diresmikan gerejanya. Apakah umat stasi 3 Juhar menganggap Tanjung Bampu itu gerejanya atau tidak? Saya juga bingung mulai. Karena kesan saya yang berjuang itu hanya Tanjung Bampunya saja. Rayon-rayon yang lain atau stasi-stasi yang lain mengakui itu gerejanya atau tidak. Gereja Tanjung Bampu, gereja saya. Gereja 3 Juar ini, gereja saya juga. Saya hari Minggu depan, karena jauh ini Pastor, kalau enggak saya kepingin juga misa hari Minggu di gereja 3 Juar ini. Enggak bisa Forhanger melarang saya gereja di sini. Ini bukan gereja Rayon 3 Juhar, bukan gereja paroki 3 Juhar, bukan gereja konventual yang saya pahami, tapi gereja Katolik. Kita semua ini menjadi umat Katolik, itu yang saya pahami. Kalau nanti salah Pastor, waktu saya nanti turun dari sini tolong dikoreksi apa yang saya sampaikan. Artinya mau dimanapun itu, itulah kita yang menjadi satu bagian Katolik, itu yang saya pahami Bapak Ibu. Mari di momen Natal ini bukan hanya pestanya, semalam potong babi, hari ini makan kita kenyang, tapi saya kepingin apa yang disampaikan oleh Pastor Pijen tadi, katanya jangan kembali ke jalan yang semula katanya. Semalam sudah dijelaskan panjang lebar, ini bisa kita letakkan, bisa kita pahami, bisa kita tanamkan di hati kita masing-masing. Saya tunggu Pak Ketua DPP, Dewan Pastoral Paroki 3 Juhar. Saya kayaknya kalau masih ada waktu, saya nggak pernah hemat waktu, hemat tenaga, hemat uang untuk datang ke 3 Juhar ini. Saya hanya minta mari kita sama-sama, kita dukung, bukan hanya pembangunan gereja,
Tapi pastor kita yang ada di Ordo, jangan kita biarkan Pastor Arif tersesat makin jauh, tidak mengurusi sakramen lagi tapi lebih sibuk mengurusi sawit. Itu karena kita tidak kompak, kita tidak satu. Kalau kita satu, Pastor Arif pasti menjalankan apa yang dia pelajari dulu, melaksanakan sakramen-sakramen saja. Ini bisa seperti ini karena kita, kalau orang karo bilang langa sada arif kita, tetap kita kalau karweda ACC ancang cian cikurak ini eda ulanari ras eda rumah ta Katolik rumah ta uga kita banci nampati pastor ta uga kita banci bertumbuh berkembang iman ta lebih baik nanti ke depan. Panitia, saya mau katakan, tadi ada juga yang nyinggung masalah pencalekan, saya nggak jadi caleg lagi. Aku lanai maju jadi anggota DPRD. Tingkat 2, tingkat 1, atau tingkat pusat. Di Deli Serdang, Pastor Pigen mungkin perlu kami kasih tahu, di Deli Serdang, dari 50 anggota DPR yang ada di Deli Serdang, kebetulan suara terbanyak nomor 1 dan nomor 2 di panggung ini berdiri, Pastor. Ini kita Katolik. Kami bukan cakap-cakap, Pastor. Dan kami buktikan. Saya selalu sampaikan sama Pastor, ada Pastor Minister dan Pastor-Pastor yang lain, Darwin gajinya 40 juta 1 bulan. Dipotong pajak dan yang lain tinggal 30 juta. Kali 60 bulan, 5 tahun, 1,8 miliar, semua untuk gereja Katolik yang kita cintai ini. Nggak ada saya bawa pulang, Pastor. Sama, sebelah saya ini pun udah lebih, Pastor. Ini sama. Tapi hari ini entah salah, nanti marahi saya, Pastor. Bang Mikael Kantapurba tidak lagi nanti maju sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Bang Michael Kantapurba ini maju nanti sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk 2024. Kalau kita mau dan kalau kita memang perlu, yang pertama saya mau katakan, maaf yang bukan beragama Katolik, saya tidak pernah membedakan itu semuanya, karena saya harus berdiri di semua suku, di semua agama. Tapi kami Katolik masih butuh orang-orang Katolik yang memperjuangkan gereja ini nanti ke depan. Dan saya bukan karena sama-sama di Golkar, tidak. Ini putra asli Kabupaten Deli Serdang. Melayu, Karo, Simalungun adalah suku asli Kabupaten Deli Serdang. Kalau bukan putra daerah, tidak akan mungkin bisa berpikir tentang Deli Serdang. Jangan pernah takut pasal paroki. Bang Ucok ini badannya besar. Baru-baru ini ada 2 gereja itu yang belum siap. Kurang sekitar 80 juta satu gereja. Di Simpang Namo Pinang, Rayon Biru-Biru, dan di Bangun Jati, Rayon Negara. Dua-dua pastor sebulan yang lalu disumbang masing-masing 80 juta. Pokoknya gaji sudah habis semua, pastor, tenang aja, itu untuk gereja semua. Jangan pernah sanksi untuk itu, pastor. Jadi bukan dalam rangka saya mau mengangkat-ngangkat, tidak. Tapi inilah kita masih membutuhkan kerjasama yang baik dengan pemerintah. Bahwa Katolik itu 100% Indonesia, dan Indonesia itu di dalamnya ada satu agama di antara 6 itu yang namanya agama Katolik yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi pastor, saya hanya mau sampaikan maaf, mungkin Pastor Pigen melihat saya kelewat relnya untuk bicara, dan pastor yang lain juga mungkin melihat saya kelewat di relnya saya bicara. Tapi tidak ada niat saya macam-macam, pastor. Niat saya bagaimana pastor-pastor saya ini yang sehari-hari melayani saya cukuplah mengurusi sakramen saja.
tidak sampai mengurusi yang lain-lain. Biarlah yang lain-lain kami umat yang menyelesaikan. Itu niat saya, Pastor. Kalau nanti salah, saya siap dimarahi. Pak Ketua DPP, ini anakku yang kecil ini nggak mau tadi ku tinggal. Itu pun terpaksa ku bawa ke 3 Johar ini demi 3 Johar. Nggak apa-apa. Tapi waktu nampak tilas kemarin, kalian tinggalkan kami di Tanjung Timur. Nggak kalian kawani kami di Tanjung Timur. Kami paroki dari tua, walaupun jauh di sana, kami yang belakangan keluar dari Tanjung Timur. Kalian biarkan Pastor Arif makin kurus di sana. Jangan lagi Pak Ketua DPP. Kalau acara di sini kebiasaan lah. DPP sinilah yang paling belakangan pulang. Jangan yang paling cepat pulang Pak Ketua DPP. Maaf Pastor, ini bukan salah pastor paroki, ini salah Ketua DPP Pastor. Supaya nanti jangan terulang lagi hal-hal seperti ini Pastor. Kesepian kami Pastor, karena kami paling belakang pulang waktu acara OMK Napak Tilas itu. 3 Johar agak cepat dia kemarin pulang. Jadi manbantu Bapak Nande, kurang senina. Dari tadi nggak ada yang ngomong angka. Nanti kalau kami bicara angka, nanti dianggap ya itu kok mau anggar-anggar duit katanya Pastor. Tadi dari mitra juga nggak ada bilang angka. Pak Purba juga tadi nggak bilang angka. Karena inilah yang Katolik. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Atau sebaliknya. Kalau kami sebut angka, berarti kami supaya kalian tahu semua gitu. Jadi kami pun bingung ini, mau yang mana kami ini. Kutanya dulu ketua fraksiku ya. Kalau aku yang langsung ngomong marah nanti dia. Nanti dikeluarkannya aku dari fraksi Golkar Pastor, kamu nggak tanggung jawab kan? Jadi kutanya dulu ya. Pastor, kalau kata orang Karo, enda labu siruk katanya. Bukan dikunci mati. Itu artinya Pastor. Jadi sebenarnya tadi saya nggak boleh lebih tinggi sumbangannya ketimbang Bang Ucok gitu. Tapi datang kata ketua praksi dikasih izin kami sama sumbangan kami Pastor. Jadi Pak Mikael untuk acara Natal ini nyumbang 10 juta untuk paroki 3 Johar. Saya juga nyumbang 10 juta untuk paroki 3 Johar. Untuk Pak Mimpin dari tadi udah capek melelang Pastor. Jangan lagi dilibatkan Pastor. Hah? Nggak tahan dia Pastor rupanya. Mau ngomong juga dia. Ini. Terima kasih. Nggak mungkin saya lebih tinggi dari ketua saya Pastor. Dari saya sumbangkan 5 juta. Dan saya Pastor ingin semua gereja stasi paroki 3 Johar yang ada 14 stasi, saya bantu 1 juta per 1 gereja untuk pengrehapannya. Tapi saya mintakan Pastor kalau bisa jangka 4 tahun ini harus diambil uangnya. Kalau tidak ada pengrehapan Pastor tidak bisa diambil. Umpamanya kamar mandi, entah pagar, entah ada mau beli keyboard, setiap 1 gereja saya bantu 1 juta Pastor. Terima kasih. Sedikit terinspirasi dari saudara saya Mimpin. Jadi saya rasa 1 juta itu nggak cukup. Jadi saya sumbang juga 1 juta juga. Ini nggak lanjut ke sini Pastor, ini orangnya 2 aja. Jangan. Kalau semuanya untuk paroki, siapa lagi untuk ordo? Cemana ketua DPP? Kapan kalian kirim nama masuk ke sahabat Fransiskan? Enggak, dari sana aja kapan? Oh ya, tahun depan tinggal 3 hari lagi, tenang kamu. Iya, aman.
Kalau enggak, saya nggak mau lagi kamu undang datang kalau nggak ada nama yang kamu kirim. Ini agak ngancam sedikit, karena saya pun dipaksa datang ke sini kan. Nah ya. Jadi baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kalau kita nanti terlampau terus serius nanti stres, nanti suntuk. Dari tadi sudah panjang acara kita. Kami hanya mau menyampaikan bahwa saya masih sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sampai 2024. Silakan, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diperjuangkan. Ini ada juga Bang Ucok, ketua fraksi kami, yang nantinya juga akan maju di 2024. Saya rasa bisa kita lah bersama-sama duduk bersama. Saya nggak tahu apakah itu Katolik, pilih Katolik, katanya KPK, apapun namanya. Yang penting Bang Ucok Purba harus jadi sama saya. Saya nggak ngerti itu, nggak paham saya itu istilah. Yang penting saya berjuang. Jadi Man Bandu, Bapak Nane, turang senina agi-agi ku OMK. 3 Johar, enda secara ekonomi menengah ke bawah. Tapi aku yakin aku adi narsada kamu kemina ugape banci galang paroti 3 Johar enda. Tapi adi nalamu kamu siku begi lalap wit dengan riak-riak lawan di lalap pasar paroki ulanari kainina pastor ikut-ikut urakani erkitik na pasar paroki petang na pasar arif gara-gara kantrina. Ayolah, sikut-ikut pastor. Engkai makan alamu Darwin jadi pastor. Perbankan pastor, adi pasar arif beda dalam taku surga. Lamu Darwin dalam buku surga, tapi pasar beda dalam buku surga. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Lalap pandangi itu pasar paroki enda begenda, pasar arif enda begenda. Lalap kamla rujuang kari itu gereja enda. La erkudungan kari. Ersada kam, persadari dulu. Ras-ras kita ras pasar enda kari untuk memperjuangkan gereja enda. Ulah dari bagi kami arah Pak Sindauha rubat-rubat. Ulah dari lekat paskam ACC harus kami kuat, harus kita bersama untuk pegalang gereja ini. Adina pasarena 2 kediat dulu labuk haipe banci bandang untuk kami. Pasor, saya melihat kemarin pasor 3 tahun yang lalu sebelum COVID kita acara juga di sini atau di atas ya. Ada pembagian rosario pasor hari. Di sini ya, ada sama Pastor Ari ya, Adri ya, ada pembagian rosario. Tapi saya lihat Pastor, rosario ini kok dijadikan jimat untuk musik setan saja gitu, karena sudah diberkati Pastor Arif gitu. Tapi cara menggunakan rosario yang baik itu tidak tercapai. Berapa kakak di 3 Johar Pastor? Ada berapa kakak? Separoki 3 Johar 1025. Kalau ada pastor, saya punya usul. Kalau ada memang OMK-nya di sini, kalau memang masih ada, sesuai dengan jumlah kakak nanti kita kasih rosario-nya 1 orang 1. Minta sama saya pastor, tapi ada syaratnya. Dibuat tim OMK untuk turun ke stasi-stasi mengajari setiap stasi itu cara bagaimana menggunakan rosario yang baik. Tapi kalau dibagi seperti kemarin, jangan minta sama saya pastor, saya nggak ada duit. Tapi kalau ada timnya, sekalian untuk mempersatukan UMK, nanti kita beli rosarionya di postulan. Karena kuidah postulan bingung megap-megap pastor. Kekurangan kan kalah dana. Jadi sesampati kali nunggu rosario, UMK kali lebih melalakan, lebih kompak kali pastor. Jadi kuakap aku pelaku gedang ngerana, Man Bandu kurang selina bapak nadeku, mungkin di Jeniwi Bulang, semua kita tamu undangan. Saya mungkin sudah terlampau panjang bicara, tapi memang saya melihat ini harus kita kerjakan, ini harus kita lakukan. Jadi Man Bandu panitia, Adin Yanelit nomor rekening, bagi kami pundul Miss Breaken dulu.
adina lalit nomor rekening daerah kami ke rumah buat senna perbankan kami lagu mau basen tapi adina gundari kok zaman canggih pakai phone banking saja bebanci. Jadi sekali lagi terima kasih, titip salam kami sama Pak Camat, sampaikan sama Pak Camat jangan dilupakannya gereja Katolik di 3 Johar ini. Sampaikan sama beliau kalau ada program-program dari Kabupaten Deli Serdang tolong disampaikan kepada DPP kami supaya bisa nanti DPP kami menindaklanjuti untuk masyarakat. Dan Manbadu Pak Kepala Desa kami Kamla Katolik tapi mau 3 kali acara terus kami nyumbang kuida bujur katakan Manbadu nggak boleh rugi Pak, tetap kamu sehat, tetap kamu pasu-pasu di bata. Dan panitia semua terima kasih atas kerja kerasnya bisa terlaksana acara kita Natal di Paroki 3 Johar. Dan kami juga kepada panitia Bapak Pastor, tadi saya sudah cerita juga sama Pastor, masih banyak lagi yang mau saya selesaikan Pastor. Dan kebetulan ini akhir tahun banyak yang menunggu. Jadi selesai dari sini nanti kami izin pulang Pastor. Karena kebetulan saya juga sebenarnya susahnya ini ketawa Pastor, saya paksakan ketawa karena baru dapat kabar tadi dari Deli Tua ibu sakit keras, jadi besok harus segera cuci darah dan kemungkinan kalau kondisinya sudah memungkinkan langsung diberangkatkan ke Singapura. Jadi saya juga harus segera pulang. Tadi juga saya sudah minta doa sama Pastor Magister, doain Pastor supaya ibu juga bisa sehat. Tapi demi gereja saya masih bertahan di sini. Tapi untuk ini nanti saya langsung pulang, Pastor. Paroki saya nggak berlama-lama lagi di sini karena dari tadi dari rumah telepon saya terus. Jadi sekali lagi terima kasih buat kita semua. Selamat Natal, Man Banta Krina. Bujur, juah Man Banta Krina.